Ayo diangkat pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempraktikkan tata cara memandikan jenazah. Adapun bahan-bahan yang harus dipersiapkan sebelum memandikan jenazah yaitu yang pertama air mutlak atau air bersih, yang kedua air sabun, yang ketiga air kapur barus. Dan ada 7 sugi-sugi ataupun biasanya dia kain kafan yang diikat-ikat, jadi 7 bagian yang nantinya akan membersihkan bagian-bagian tertentu dari si mayit. Yang pertama tadi si mayit diangkat dari tempatnya ke tempat pemandian. Usahakan si mayit menghadap kiblat. Yang pertama yaitu buatlah kain basahan pada mayit supaya auratnya tidak terlihat. Lalu setelah itu istinjakanlah si mayit. Bersihkanlah bagian-bagian tertentu dari si mayit seperti kubul dan dubur si mayit sampai bersih. Sebaiknya ada yang menyiramkan air dan ada juga yang menggosok-gosok bagian dari si mayit tersebut. Digosok dengan perlahan dan lembut supaya dia tidak kesakitan walaupun dia sudah tidak bernyawa. Silakan praktekkan. Jika seluruhnya sudah bersih dan kubur dan dubur semuanya sudah bersih, setelah itu lalu ambillah air mutlak untuk mewudukkan si mayit. Wudukkanlah si mayit, yang mana niatnya namanya itu wudu'a bihadzil mayyitati lillahi ta'ala. Mewudukkan mayit yaitu sebagaimana kita mewudukkan diri kita sendiri. Nah, setelah kita mewudukkan si mayit, lalu kita memandikannya dengan air sabun, dengan air mutlak kembali. Itu tadi kan mewudukkan. Sekarang kita memandikannya dengan air mutlak. Lalu niatnya yaitu nawaitul ghusla bihadzil mayyitati wa wilayati lillahi ta'ala. Yang pertama, siramkan air ke bagian kanan si mayit sebanyak 3 kali. Usahakan basahannya tidak selalu menutupi aurat si mayit. Lalu sebelah kiri 3 kali, lalu ke depan. Usahakan semua air disiramkan ke seluruh tubuh si mayit. Lalu setelah itu merengkan badan si mayit ke sebelah kanan, lalu siram sebanyak 3 kali, lalu merengkan ke sebelah kiri sebanyak 3 kali juga, lalu ke depan sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu sama halnya seperti yang tadi yang kita siram di depannya. Lalu setelah itu kita siram dia menggunakan air sabun. Sama halnya seperti menyiramkan air mutlak tadi, kita menyiramkannya di sebelah kanan 3 kali, di sebelah kiri 3 kali, lalu di depan, lalu di bagian kanan 3 kali, di bagian kiri 3 kali, dimerengkan lalu di depan. Lalu saat memandikan air sabun ini usahakan kepala si mayit digosok-gosok supaya rambutnya, apalagi mayit yang ada rambutnya, enggak semua mayit botak kan. Jadi kalau ada rambutnya digosok-gosok rambutnya.
menyiramkan air sabun, kembalilah bilas dia dengan air mutlak kembali supaya dia bersih dari air sabun yang tadi. Menyiramkannya sama halnya, yaitu menyiramkannya sebanyak 3 kali di kanan, 3 kali di kiri, di depan, bagian kanan, bagian kiri, dimiringkan lagi di depan. Nah, lalu setelah semua tersebut sudah kita lakukan, di sini kita ambil handuk untuk melap si mayit, yaitu dari kain yang caranya yaitu kembangkan kain ini yang baru atau handuknya di atas si kain basahan tersebut, lalu tarik perlahan si basahan supaya aurat si mayit tidak terlihat. Lakukan semuanya ini ada bagian-bagian tertentu ataupun lubang-lubang seperti telinga, mata, hidung, gigi, sela-sela jari, sela-sela kaki, pusat yang tidak dapat dilap dengan kain ini. Jadi kita inilah guna dari yang 7 tersebut. Yang pertama yaitu kita bersihkan matanya dulu. Nah, yang ini untuk mata sebelah kanan dan jangan gunakan lagi yang ini untuk mata sebelah kiri. Gunakan yang ini untuk mata sebelah kiri. Lalu setelah matanya dibersihkan, lalu bersihkanlah telinganya sama halnya. Gunakan yang ini di sebelah kanan dan gunakan yang ini di sebelah kiri. Dahulukan yang kanan lalu yang kiri. Nah, setelah telinga kita bersihkan hidung si mayit. Sama halnya yang kanan duluan baru yang kiri. Setelah itu lalu kita bersihkan gigi atas dan gigi bawahnya si mayit. Tadi kan waktu dimandikan pasti ada tuh air yang masuk ke dalam mulut si mayit. Nah, itu harus dibersihkan airnya. Setelah itu lalu bersihkan jari-jari si mayit, jari kanan, sela-sela jarinya, sela-sela jari kanan dan sela-sela jari kiri. Nah, setelah itu bersihkan sela-sela jari kaki si mayit, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, setelah itu baru pusatnya. Setelah semuanya sudah dibersihkan, ada juga yang mengatakan bahwa kita boleh menemukan semua lubang-lubang si mayit saat di pemandian. Ada juga yang mengatakan bahwa itu nanti bisa dilakukan saat di mengkafani. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Iya, diantar. Lalu si mayit diantarkan ke tempat mengkafani setelah dimandikan. Oke, tutup belakang papan itu. Sekian dari kami.